Nama saya Erwin Motalu, umur saya 28 tahun. Pekerjaan saya sekarang sebagai bapak rumah tangga dulu. Untuk saat ini lebih ke video, lebih sering ngegarap wedding, videographer wedding yang berhubungan dengan video. Nama Amin Tumenggung, biasa dipanggil Amin. Umur saat ini jalan 33 tahun. Kesibukan saat ini biasalah, tukang foto di kondangan. Kemudian lagi sibuk bikin-bikin undangan digital juga, undangan website, undangan video. Intinya ya di dunia wedding lah. Awalnya tertarik dengan dunia foto itu sejak tahun 2008-2009 lah, saya sejak duduk di bangku kuliah. Tapi waktu itu masih senang edit-edit foto, tapi fotonya cuma pakai HP. Kemudian awal punya kamera itu pun hanya pocket, Nikon Coolpix waktu itu tahun 2011 kalau nggak salah. Kami ucapkan selamat. Pertama kali itu ngejob pakai kamera punya teman, Canon 1100D. Nah, setelah itu pas kameranya rusak, karena mungkin akses atau biaya untuk memperbaiki kamera pada saat itu memang sangat susah. Kita harus kirim ke luar pulau, misalnya kita kirim ke Jawa, itu baru bisa diperbaiki. Tapi kalau untuk di Gorontalo itu sangat susah. Jadi ketika kamera rusak, mau tidak mau harus beli baru. Ya, oke, boleh. Kalau harga pertama terjun di dunia wedding itu sebenarnya gratis. Dari teman ke teman, serius. Jadi itu salah satu mempromosikan bahwa itu salah satu cara yang saya pakai agar orang-orang bisa tahu saya serius di industri ini. Jadi awalnya dikasih gratis dulu, terus besok-besok sudah direkomendasiin teman, ini boleh nggak pakai Erwin itu. Kemarin dia video kita wedding. Ada titik Mamang Olivo telah diletakkan di depan atau di hadapan tanda lopan tubuh bagi adat sejenis kain sutra bersurat kerawat melambangkan kesiapan pakaian adat kebesaran. Selebaran kain yang berwarna hijau dibuka semuanya disebut dengan tuan Wali Loadaka. Kemudian ada sirih pinang gambir tapakau. Barulah ada jeruk bali, limu nanati, pator lagi. Jeruk bali nanas, tebu dan buah nangka. Serta yang kelima adalah tumula atau tunas kelapa. Salamu wa salamu, salamu la awali. Bismillah mali Allah.
Payu lolimutu ulang dalo. Dia, pembato malas dia. Ubato hi ada dia. Ai, Leo, lumay ay. Lia, Mamalay ay. nay alamay. Bang, wow bang. Bang, wow hiyang. Hiyang maatodala. O dapat handala. Nama lengkap Anwar Saifullah Niode, biasa dipanggil Niode. Umur 25 tahun. Pekerjaan sekarang videografer wedding, freelance videografer, sama editor. Sebelum jadi videografer wedding, saya jadi lighting man karena Taman Dapangge. Habis dari lighting man itu jadi fotografer. Baru 2019 itu langsung berpikir pindah ke video. Karena mungkin hati lebih kasih itu kayaknya. Keranjang-keranjang adat yang sudah kosong mohon dijemput kembali ke mobil kolak-kolak dulu yang ada di halaman. Mana kerabat teman-teman dari pihak keluarga cara mempelai laki-laki? Iya, tulusan ikhlas hadirin sekalian untuk menerima yang menikmati pembahasan. Kalau saya pribadi sih sangat suka itu kalau liatin weddingnya di Pulau Jawa gitu. Karena kebanyakan, ini kalau saya pribadi ya, karena kalau kebanyakan sih wardrobe-nya di sana itu kostumnya biasanya pakai putih-putih gitu kan. Nah, kalau buat ngeditnya itu ya, kalau saya pribadi rasanya enak banget kalau buat ngeditnya. Nah, bedanya kalau di daerah kita kebalikannya. Jadi untuk wedding di Gorontalo itu, utamanya kalau wedding adat itu malah full color. Dia jadi semua warna ada. Ada kuning, ada merah. Karena adatnya Gorontalo itu setiap warna ini punya filosofinya. Jadi mulai dari kuning emas, ungu, kemudian hijau, ada merah. Jadi semua itu ada maknanya. Dan pelaminannya, singgasananya pengantin adat Gorontalo itu ya seperti itu. Banyak warnanya. Kalau menurut saya sih ya bagus sih bagus. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka sama motretin buat sesuatu yang nggak terlalu banyak warnanya gitu. Biar color palette-nya itu dapat. Sebelum akad itu ada balas pantun dulu, atau istilahnya itu tujai. Ada tujai dulu. Nah, setelah tujai itu salah satu adat mempelai pria meminta izin ke rumah mempelai wanita. Mempelai pria ini akan datang itu. Nah, setelah itu, setelah mempelai pria masuk, dia dengan diiringi pantun, itu ada namanya doa. Nah, pemakluman dulu. Makanya sejenis ya doa seperti itu. Ada adat-adat yang saling berbalas pantun bahwa akad ini akan dimulai. Nah, setelah itu ada doa. Nah, di samping doa ini ada juga pembeatan. Jadi ini jalan di waktu yang sama. Jadi ada doa, ada pembeatan di dalam kamar. Jadi di situ kita harus bagaimana caranya harus mendapatkan momen yang bersamaan di waktu yang sama. Begitu. Jadi mungkin ya kalau saya pribadi saya ambil dulu gambar prosesi saat berdoa. Di situ saya masuk sebentar ke dalam kamar perempuan, ambil gambar selama prosesi pembeatan. Nah, setelah itu saya keluar lagi, itu sudah mulai ijab kabul. Nah, di ijab kabul juga ini kadang banyak juga kendala. Biasa itu banyak orang. Biasa ketemu sama tiba-tiba ada bapak-bapak sinematik, ada ibu-ibu sinematik, ada ibu-ibu yang live streaming. Nah, sebenarnya tidak masalah selagi itu tidak mengganggu jalannya prosesi. Nah, kadang ini yang selalu jadi kendala bagi kita fotografer atau videografer. Jadi tapi tetap di situ orang selalu sampaikan dengan cara bagaimana ibu ini bisa mau paham. Ibu ini bisa paham bahwa orang ini memang ditugaskan untuk mengambil ini momen. RT
Herdi Esmahu. Herdi Esmahu. Tanggal 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 2020 Miladiah. Aku sebagai wakil menikah sebab ayah kandung dan calon istri telah mengucapkan ijabnya kepadaku. Aku ikatkan engkau dengan Mardawati Alwi binti Ibrahim Alwi. Kau beri mahar uang anak 250 rupiah, seperangkat alat sholat, dan cincin emas seberat 2 gram. Semuanya kau tunai. Saksi 2 orang. Saksi utama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh yang hadir pada saat ini turut menjadi saksi. Allah mulai dari indah seterusnya. Perempuan bernama Mardawati Alwi binti Ibrahim Alwi telah menjadi nikah yang halal, sah. Aku tahu bergaul dengan baik, puasa dengan ma'ruf menurut ajaran agama Islam karena Allah, karena Rasul. Apakah engkau terima nikahnya? Amin. Kalau melau talu tabia. Kamu tahu Di ruang Hah? Siapa tahu amin 2 hari panganan 2 hari kita. Jangan lama-lama. Kata Korea. Iya, dan kembali ke Oke, Jay. 1, 2, 3. Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Ulang sekali lagi. Yang buka mulai enggak? 1, 2, 3. Kecut kening. Nggak boleh. 1, 2, 3. Saling tatap. Oke, senyum. Oke, tahan sekali lagi. Coba lihat tangan dua-dua. Lihat tangan dua-dua. 1, 2, 3. Saling tatap. Olahraga. Iya. Habis itu lihat sini dua-dua senyum. Ya, bagus. Oke, satu kali lagi. Bapak Ibrahim Alwi kami mengundang. Wedding Fitgram itu gua memulai seingat gua tuh di Februari 2019, tapi gua lupa detailnya tanggal berapa gua lupa. Jadi ya seingat gua sih Februari tahun 2019. Halo guys, gua Bekti Winata, umur gua sekarang 26 tahun dan gua berasal dari Depok dan juga gua di sini sebagai founder dari Wedding Fitgram. Apa tujuan utama lu ketika awal-awal Wedding Fitgram ini berdiri? Sebenarnya tujuan awalnya ya simple doang sih, gue pengen gua dulu sebagai wedding videographer dan editor, gue pengen ada akun yang bisa untuk mencari inspirasi video gitu. Kayak misal gue pengen bikin video ini dan gue pengen nyari inspirasinya kemana pada saat itu, gue nggak tahu kemana. Akhirnya gue save-in aja tuh, save post aja tuh. Di Instagram kan ada fitur save post. Nah itu gue save, akhirnya daripada gue save doang postingan itu, gue coba bikinlah akun Wedding Fitgram. Sesimpel itu sih sebenarnya, cuma sebagai akun repost untuk menginspirasi yang lain gitu dari karya-karya teman-teman se-Indonesia gitu doang sih sebenarnya. Cuma hanya akun repost aja sih, nggak lebih daripada yang sekarang tujuan awalnya tuh. Laptopnya udah otak atik terus. Sabar ya Mas ya, sebentar ya Mas ya. Oke. Untuk range waktu dari pertama sampai sekarang, hal terbesar apa yang udah dilakuin sama Wedding Fitgram terhadap industri dokumentasi pernikahan? Hal terbesar yang udah Wedding Fitgram lakuin di industri wedding video, sebenarnya gue ngerasa baru di pertengahan tahun ini, pertengahan tahun 2022. Gue sedikit cerita nih, nggak langsung jawab poinnya. Jadi
yang gue rasa perkembangan wedding fitgram terhadap industri wedding video itu ketika pertengahan tahun 2022 dengan gue membangun tim dan gue bervisi nggak cuma wedding fitgram yang sekedar akun repost. Jadi gue mulai di situ mikir wedding fitgram ini harus lebih dari akun repost. Sharing session, dan itu menurut gue juga salah satu terobosan kita untuk memajukan industri wedding video dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang keren dan narasumber-narasumber yang berpengalaman. Tentunya itu akan tersampaikan ke seluruh kreator wedding video atau editor di Indonesia yang nantinya akan berefek salah satunya ya ikut memajukan juga gitu dari sumber daya alam manusianya, SDM-nya. Kita memajukan dari SDM dengan membuat sharing session itu, edukasi itu, contohnya itu. Oke, nama gue Noval Taliki, biasa dipanggil Noval, umur gue 28. Dan di Wedding Fitgram gue sebagai project manager, jadi yang ngurusin semua project-project di Wedding Fitgram. Mau WVG class, terus kadang bantuin kontennya juga. Gue mulai join bareng Wedding Fitgram itu masih baru juga, 2 bulanan kalau nggak salah. Dan sampai saat ini. Apa yang lo kerjakan untuk Wedding Fitgram? Yang gue kerjain di Wedding Fitgram itu gue sebagai project manager, jadi gue menghandle beberapa project Wedding Fitgram, mulai dari campaign-campaignnya itu ada WVG class, ada WVG produk, terus ada WVG merch juga. Jadi gue yang tanggung jawab di project manager di project Wedding Fitgram. Asal lagi mana asal? Oke, asal gue dari Gorontalo dan gue perantau juga. Jadi di Jakarta atau di Depok ini gue juga sebagai fotografer. Dan sekarang di Wedding Fitgram. Wedding di daerah sama wedding di kota besar itu sebenarnya ada plus minusnya. Gua agak cerita dikit. Kalau wedding di daerah mungkin durasi kerjanya mungkin lebih banyak ya, dan dari yang Bekti bilang tadi emang di daerah juga kliennya belum terlalu teredukasi. Nah, sedangkan di kota-kota besar juga kliennya teredukasi, tapi pemainnya banyak gitu. Jadi ada plus minusnya. Industri wedding videografi di daerah menurut gua secara karya teman-teman di daerah tuh nggak tetap sama yang di kota menurut gua secara karya gitu kan. Tapi teman-teman di daerah ini terkendala dengan industrinya yang belum teredukasi, contohnya dari kliennya gitu kan. Cara klien memaknai wedding dokumentasi itu menurut gua belum sama seperti apa yang ada di kota-kota besar gitu kan. Kebanyakan klien di daerah tanda kutip itu menomorlimakan mungkin dari segi dokumentasi weddingnya gitu kan. Padahal hasil dari dokumentasi wedding itu justru karya yang paling dinikmati di akhir. Mungkin ya kenapa gue bilang karya yang paling dinikmati di akhir, karena kan itu bakal lu lihat lagi ketika 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Justru karya yang paling dinikmati di akhir menurut gue itu justru jasa yang harus dipikirin di awal. Jangan lu mikirin dekorasinya dulu atau yang lainnya dulu, justru karena yang udah kejadian ketika memikirkan yang di daerah nih, ya yang tadi gue bilang menomor sekian kan wedding dokumentasi, yang udah kejadian ya akhirnya fotonya nggak sesuai karena dia nggak observasi terhadap
vendor dokumentasi itu pengalamannya kayak gimana, hasilnya gimana, dia nggak kenal secara personal fotografernya gimana, ujung-ujungnya ya kecewa karena mereka menomorsekiankan wedding dokumentasi itu. Menurut gue di daerah tuh lemahnya di situ gitu kan. Oke, nama gue Raffi Arliansyah, umur gue 22 tahun, asal Depok. Gue di Wedding Fitgram ini sebagai content creator dan social media management. Kalau gue biasanya ngedit, terus sama bikin konten planning sih buat sebulan ke depan konten-konten Wedding Fitgram mau kayak gimana. Sama bikin story di IG Wedding Fitgram. Menurut lo, audiens Wedding Fitgram atau follower Wedding Fitgram itu lebih banyak dari daerah atau kota besar sih? Kalau menurut gue sih lebih banyak dari daerah ya. Karena setiap WVG kelas yang kita bikin tuh kebanyakan dari daerah. Karena dari daerah menurut gue tingkat belajarnya masih lebih tinggi sih. Gue di Wedding Fitgram tuh selain kerja, ya gue juga belajar sih industri wedding itu kayak gimana. Kayak kebutuhan untuk videografer. Mungkin kalau untuk bikin konten yang receh-receh ya mungkin gue susah juga. Susah, soalnya mikir kan kalau nyari-nyari konten gitu, apalagi yang relate sama wedding dokumentasi gitu kan. Harapannya untuk Wedding Fitgram ke depannya, Wedding Fitgram bisa ngejamah para videografer dari luar daerah atau dari apapun. Jadi nggak di Jakarta doang nih yang industrinya maju. Dan di daerah juga harus maju industrinya, ingat itu. Halo semuanya, nama gue Alfian Zulmart Abimanyu, biasa dipanggil DZ di sini. Umur gue 22 tahun. Gue di sini sebagai admin dari Wedding Fitgram yang ngurusin lu kalau lu sharing season, kalau lu beli preset lu, nah itu gue tuh. Yang gue kerjain di Wedding Fitgram, ya ini ngasih orang apa? Kalau mau beli, gue yang layanin segala macem. Kalau ada yang mau download preset lu, nah gue yang ngerapihin nih, gue yang ngasih ke dia, ngasih akses semuanya, VG kelas. Gue yang daftarin, gue yang masukin, gue yang input, gitu. Jadi admin VG, gue berapa lama ya? Kurang lebih, baru 2 bulanan lah. Kalau yang jadi adminnya ya, baru segitu. Kebanyakan dari daerah sih, yang lebih banyak yang gue tahu ya. Menurut gue itu dari situ sih, lebih dari daerah. Kalau unik, ada sih, ada. Beberapa ada. Maksudnya kayak perbedaan waktu deh contohnya. Perbedaan waktu kayak misalnya kita nih kan biasa di Depok. Misalnya dia di Aceh itu bedanya berapa jam. Atau dia di Timur misalnya. Maluku atau di mana kan. Itu perbedaan waktu. Kadang nanya ya gue juga gak tahu jam berapa. Terus sama yang paling gue ingat itu. Ada yang mau beli Lutz. Bapak-bapak nih dari Facebook. Gue inget banget bapak-bapak dari Facebook. Dia minta beli Lutz ya kan. Mas, harga Lutznya berapa? Gue jawab dong, sekian. Nah terus udah gak lama nih, cekcok nih. Mas, Lutznya bisa COD gak mas? Gue bilang, ya gue gak bisa, gak ngerti Lutz. Gimana COD-nya? Kita dateng, ketemu. Bapak mau beli Lutz ya? Mas jualan Lutz, masa gitu kan? Gak mungkin ya. Wah itu tuh, ada ya kalau bapak-bapak lucu deh kalau beli Lutz bener. Ya, tapi biarpun random ya, semua isinya ada aja yang random, kita tetap ngelayanin dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin kita ajarin, kita kasih tahu, kita edukasi lah, biar dia juga nggak salah dan dia dapat pengetahuan lagi lah tentang perbedaan Lutz atau preset misalnya begitu. Harapan gua Wedding Fitgram ke depan mungkin sama harapan gua ketika berada di pertengahan tahun 2022, yaitu Wedding Fitgram nggak cuma sekedar akun repost, tapi bisa mengedukasi mulai dari kreatornya, terus sumber daya
SDM kreatornya melalui edukasi itu, terus mungkin bisa menggandeng brand-brand lagi supaya lebih mudah kita membuat event untuk mengedukasi teman-teman di daerah maupun di kota, aksesnya lebih gampang. Itu aja sih, nggak cuma sekedar akun repost, menurut gue pengen lebih dari itu. Mungkin nanti ada aplikasinya khusus teman-teman wedding videographer. Intinya itu sih, nggak cuma sekedar akun repost, bisa lebih daripada itu. Harapan gue untuk wedding fitgram ke depan ya kita bisa menjangkau lagi semua teman-teman di seluruh Indonesia, kreator-kreator video ya seluruh Indonesia. Kita bisa berikan edukasi, bisa mendistribusikan edukasi lebih merata lagi di seluruh Indonesia biar kita yang ada di kota besar, ada di daerah itu sama-sama porsinya sama lah. Semoga wedding fitgram jadi bener-bener bisa jadi wadah buat para kreator wedding dan bisa menjangkau ke seluruh semua kreator wedding. Ya walaupun sekarang udah lumayan ngejangkau nih, mudah-mudahan bisa terjangkau semua dan audiensnya juga sering-sering cek juga wedding fitgram. Jadi biar sama-sama tahu, bisa sama-sama dapat informasi. Jadi nggak ketinggalan tuh informasi dari wedding fitgram. Harapan saya untuk dunia wedding khususnya di Gorontalo sih, kalau khusus untuk pengantin, semoga kedepannya setiap pengantin-pengantin di Gorontalo itu bisa lebih paham lagi, bisa lebih menghargai lagi dunia fotografi, dan pengetahuannya mengenai dunia foto dan video itu bisa lebih berkembang supaya semua pengantin-pengantin kita itu lebih paham bahwasanya dunia fotografi itu bukan sesuatu yang mudah dan bukanlah sesuatu yang murah, terutamanya untuk equipmentnya itu yang untuk mendapatkannya ya tidak dengan biaya yang cukup murah gitu. Pokoknya harapannya ke depan vendor-vendor wedding di Gorontalo itu bisa lebih solid, bisa apa ya, mau sharing sesama vendor. Jangan saling sikut menyikut, mari sama-sama kita berkarya di industri ini, biar industri wedding Gorontalo bisa setara dengan hasil-hasil video wedding dari luar sana.